Oke guys ya, jadi di video kali ini kita akan ngebahas anggur ataupun pohon anggur lagi lah ya. Oke, jadi gini, kemarin itu saya ada dapat beberapa pertanyaan, ya lumayan banyak sih ya. Nah, jadi kira-kira pertanyaannya itu seperti apa dan seperti apa juga nanti yang saya akan jelasin ke kalian. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke intro. Nah, oke ya. Jadi beberapa pertanyaan yang masuk ke saya itu ya lumayan banyak lah ya. Nah, itu kira-kira seperti apa? Oke, saya jawab ya. Pertama, itu pupuk anggur atau pupuk pohon anggur itu apa? Nah, yang kedua, em, cara pemakaian pupuknya itu seperti apa? Artinya bagaimana pemupukannya itu gitu. Oke, saya akan jawab. Tapi sebelumnya buat kalian yang suka dengan video ini nantinya, jangan lupa juga ya, tinggalkan like-nya, share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya agar teman-teman kalian tuh tahu apa yang kalian tahu. Dan subscribe-nya juga ya pastinya, plus notifikasi belnya itu diaktifin supaya kalian itu nggak ketinggalan video-video terbaru nantinya dari saya, selalu update gitu ya. Dan komen juga tentunya ya, jangan lupa juga komen di kolom komen bawah ini gitu. Oke, nah sekarang saya akan jawab pertanyaannya itu satu per satu. Oke. Oke ya, di sini saya mau jawab pertanyaan saya tadi. Yang pertama itu apa tadi? Pupuk anggur yang digunakan para pemilik kebun anggur di sini itu apa gitu. Nah, yang kedua, bagaimana pemupukannya gitu. Oke, saya jawab ya. Nah, jadi pupuk mereka itu kebanyakan mereka pakai pupuk organik gitu. Pupuk organiknya itu ya menurut saya unik gitu. Unik plus apa ya? Yang kedua, susah tapi gampang, gampang tapi susah gitu. Kok bisa? Ya udah, saya jelasin ya, yang unik itu apa, udah itu susah tapi gampang, gampang tapi susah itu apa ya. Oke ya, saya akan katakan di mana letak uniknya pupuk organik mereka itu gitu. Nah jadi pupuk mereka itu, pupuk organik mereka itu para pemilik kebun anggur yang di sini itu apa ya, bukan dari kotoran hewan, bukan, yang saya tahu gitu. Udah, dan mereka juga menyampaikan gitu ya. Nah udah itu pupuk mereka itu dari dahan ini, dahan ranting-ranting ini nanti setelah pemangkasan itu pada dipangkas semua, digundul habis, dan setelah digundul itu mereka dipotong halus-halus, dicincang, digiling, itu kira-kira panjangnya itu panjang batang ini ya, masing-masing 2 sampai 3 cm gitu. Ya, itu artinya apa ya? Dari pohon anggur ke pohon anggur juga, dari pohon anggur untuk pohon anggur juga gitu, pupuk organik mereka gitu. Sebagai contoh, mana ya? Ini misalnya ini udah jelek nih ya. Ini udah jelek, ada bunganya juga, ada bakal buahnya juga ya. Anggaplah ini ya, ranting yang sudah dipotong, jebret nih, udah dipotong. Terus nanti mereka tuh dipotong kira-kira panjangnya 2 sampai 3 cm, dipotong halus-halus, dicincang, digiling, dan setelah itu baru dijadikan pupuk organik gitu loh. Itulah yang saya katakan unik gitu ya. Nah terus gimana susah tapi gampang dan gampang tapi susah itu seperti apa gitu. Gini loh, gampangnya ya, yang saya katakan gampang ya, dari ranting kita nggak usah beli-beli pupuk lagi, dari ranting ini aja, terus kita potong-potong, kita cincang-cincang, kita halusin, udah deh jadi pupuk. Gampang kan? Nah susahnya nih, susahnya coba bayangin, segini banyak nih ranting anggur, ini berapa luas nih pemilik anggur yang ini itu, berapa luas nih yang kebun anggurnya, belum lagi pemilik anggur yang lain ya. Ya rata-rata mereka luas gitu. Coba bayangin, segitu banyak terus dicincang satu persatu, mau berapa lama gitu loh.
Nah, itu menurut saya susah. Nah, kebanyakan mereka rata-rata ya, pemilik kebun anggur yang ada di sini tuh mereka itu punya alat ataupun mesin penggilingan ini, ranting-ranting yang sudah dipotong gitu. Penggilingan atau alat untuk memotong-motongnya, pencincangannya itu mereka semua rata-rata punya. Jadi ya cukup kalau umpamanya udah digundulin habis nih, segitu banyak tuh, tinggal dimasukin ke mesinnya gitu. Nanti keluar, yaitu jadi halus-halus gitu. Oke, saya akan kasih lihat ya. Mungkin pada penasaran ya seperti apa pupuknya gitu. Oke, saya akan kasih lihat di mana dia pohonnya. Oke, oh di situ tuh. Nah, oke ya. Ini udah ketemu anggurnya yang sudah jelek, yang udah rusak. Ini juga nih anggurnya yang sudah jelek, udah rusak gitu. Oke, sampai mana tadi? Oh, sampai saya akan kasih lihat pupuknya itu seperti apa gitu ya. Oke, jadi ini pupuknya itu pupuk organik. Aduh, kaget. Itu pupuk organik mereka itu seperti ini. Nah, kelihatan ya. Nah, seperti begini nih. Nah, jadi kayu-kayu, ranting-ranting, dahan-dahan ranting yang dipotong-potong tadi itu ini. Ini ranting-rantingnya seperti begini nih. Udah, cukup ditaburin di sini aja gitu. Gitu loh. Jadi ya untuk jawaban pertama pupuknya itu seperti apa? Ya pupuk organik. Udah paham lah ya kira-kira sampai sini. Oke, dan saya juga udah tadi katakan unik plus gampang tapi susah, susah tapi gampang gitu. Oke ya, sekarang saya akan ngejelasin, akan ngejawab pertanyaan yang kedua, bagaimana pemupukannya itu gitu. Maksudnya bagaimana cara pemupukan pupuk organik mereka yang di sini gitu, para pemilik kebun anggur yang di sini gitu ya. Oke, saya akan kasih lihat seperti apa. Di mana dia? Oh, di sana. Yuk kita ke sana aja. Oke ya. Nah, ini pupuk organiknya. Oke, saya kutip deh satu-satu biar kelihatan ya. Ini ya. Kira-kira kelihatan ya. Beginilah pupuk organik mereka. Ranting-ranting atau dahan-dahan yang sudah dipotong terus dicincang halus gitu. Seperti yang saya katakan tadi ya. Unik sih. Nah, caranya itu ini pohon anggur nih. Masa iya pohon kelapa seperti ini? Ya enggak lah ya. Oke. Ini pohon anggur, terus cara mereka itu ditaburin begini aja gitu, dengan radius kira-kira 1 sampai 2 meteran gitu, keliling ya radiusnya. Jadi diameternya ya bisa hitung sendiri kalau radiusnya 1 meteran gitu keliling. Oke. Udah itu ini juga ada kelihatan ya. Apa namanya? Jerami padi ya, jerami padi. Oke, jerami padi ini juga bagi mereka pupuk gitu, pupuk. Saya udah tanya juga sih ke mereka, jawaban mereka ya seperti itu, bisa jadi pupuk. Nah, tapi yang terpentingnya itu buat apa? Menjaga supaya pertama kelembaban itu terjaga. Nah, yang kedua pastinya menjaga suhu. Jadi suhunya itu tetap terjaga ya, terlindungi dari musim dingin. Karena kan di Jepang itu ada yang namanya musim dingin gitu. Oke. Nah, terus nanti kalau musim dingin, ini jerami padi ini itu akan dibalut, dililit di sini nih, misalnya ini. Anggap karena kan ini udah hancur ya, udah pendek-pendek ya, jerami padinya itu udah pendek-pendek. Nah, jadi kalau jerami padi yang panjang-panjang kira-kira segini nih. Nah, itu
mereka akan dibalut, dililit lah gitu ya, dililit mengelilingi pohon ini supaya apa? Supaya pohon ini terlindungi dari musim dingin. Artinya terlindungi dari dinginnya suhu, dinginnya cuaca kalau di musim dingin gitu. Karena jujur aja kalau musim dingin di sini itu ya lumayan ekstrim sih dinginnya, sampai apa ya? Sampai minus, bukan 0 derajat lagi, bukan, tapi sampai minus kisaran minus 10 ataupun minus 15 derajat Celcius gitu. Bisa dong ngebayangin dinginnya, sedangkan kulkas aja itu masih 0 derajat gitu. Apalagi minus itu seberapa dinginnya ya, lebih dari 0 derajat tuh gitu loh. Nah, jadi itulah ya, saya udah ngebahas itu. Pertama tadi apa, pupuknya apa. Nah, yang kedua apa tadi, bagaimana pemupukannya. Oke, kira-kira sampai sini udah jelas lah ya. Oke, saya juga mohon maaf kalau penjelasan saya ini ada yang kurang, karena apa ya, saya sendiri sih untuk mencari jawaban itu harus keliling dulu ke sana kemari, mencari jawaban dari para pemilik kebun anggur yang ada di sini gitu ya. Oke ya, mungkin ada yang bertanya juga ya, bagaimana dengan pupuk yang lain? Artinya selain pupuk organik, apakah ada pupuk-pupuk yang lain? Nah, jadi gini, sebenarnya saya tuh bingung ngejawabinnya gitu, mau ngejelasinnya seperti apa, bagaimana gitu. Tapi ya udah, saya akan sampaikan jawaban yang apa yang saya dapat dari mereka, apa yang disampaikan mereka itu ke saya gitu ya. Nah, jadi gini jawabannya. Kebanyakan mereka bilang begini nih, saya simpulkan aja ya. Indonesia, Jepang. Jepang, Indonesia. Itu kan beda, dari namanya juga beda. Ya iya dong, dari namanya juga kita kan udah tahu ya, Indonesia, Jepang, Jepang, Indonesia itu udah beda. Apalagi yang lain, misalnya cuaca, iklim, suhu, ya itu udah pasti beda gitu. Itu kata mereka mah. Udah itu kultur atau jenis tanah itu berbeda katanya gitu. Itu mungkin berbeda katanya gitu. Jadi kesimpulannya pupuk yang netralnya aja yang dikasih tahu ke saya, lebih bagus menggunakan pupuk organik aja katanya. Soalnya kalau umpamanya pupuk yang lain-lain, jujur saya ngelihatnya juga pening, puyeng gitu ngelihatnya. Saya pernah ngelihatnya langsung begini nih, dikasih tabelnya sama mereka. Aduh, itu segitu banyak, itu segitu puyeng saya ngebacanya gitu. Segitu banyak. Pertama misal nih ya, misal minggu pertama dari bukan pembuahan sih, dari masa munculnya bunga itu minggu pertama itu misalnya apa-apa aja, dia tuh campurannya seberapa banyak, bagaimana nanti penyemprotannya, mungkin penyemprotan wajar lah ya disemprot gitu ya, cuman obatnya itu apa-apa aja gitu. Nah, mungkin bisa dikatakan obat atau pupuk ya, antara dua itulah ya, dikatakan pupuk atau obat gitu. Mungkin bisa jadi obat anti hama ataupun obat anti biji gitu. Nah, belum lagi nanti yang minggu kedua, apa-apa aja. Minggu ketiga begitu juga. Nanti ada kelang berapa minggu, minggu kesekian bla 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 bla. Waduh, saya sendiri puyeng gitu. Jadi jawaban mereka ya bukan yang nggak mau ngasih tahu, bukan nggak mau bocorin rahasia, bukan. Cuman ya buat apa juga gitu kata mereka. Soalnya kan secara beda gitu. Ya pasti setiap negara itu memang apa ya, ada anggur tapi bukan berarti sama juga cuaca, iklim, suhu, kelembaban atau apa gitu ya, yang lain itu bukan berarti sama. Jadi mungkin di setiap negara itu udah masing-masing ada pupuk ataupun obatnya gitu ya, walaupun berbeda merek, berbeda produk ya, berbeda tulisan bahkan, tapi mungkin intinya ya sama, bahan-bahannya apa-apa aja yang didapat, bahan-bahannya apa aja yang diperlukan untuk membuat anggur itu supaya subur, sehat, tidak berpenyakit, tidak dimakan hama gitu. Gitu loh. Nah, terus udah pada paham lah ya ini varian apa. Jadi sekali lagi saya katakan ini variannya Shine Muscat gitu. Nah, mungkin apaan sih?
mungkin ada yang bertanya juga ya, di Jepang ada nggak sih varian Shine Mas apa bukan Shine Muscat sih? Pernah saya dengar, saya dapat masukan gitu ya, pertanyaan di Jepang ada nggak varian New Shine Muscat gitu. Oke, jujur saya katakan sejauh ini saya belum pernah mendengar dan melihat, dan saya juga sering menanyakan ke apa namanya ke pemilik kebun anggur yang ada di sini. Saya tanya itu, di sini itu ada nggak yang variannya itu New Shine Muscat gitu. Mereka juga bingung tuh, mereka bingung apaan New Shine Muscat. Saya juga bingung juga dong yang ngejelasin itu seperti apa, sementara saya nggak tahu, saya belum pernah lihat juga New Shine Muscat itu seperti apa gitu. Itu loh yang selain Shine Muscat ini ya ada lagi, saya jelasin dong sebisa saya ya. Itu loh yang varian lain dari Shine Muscat ini, memang namanya sama-sama Shine Muscat, tapi dia memakai kata new Shine Muscat, artinya ya Shine Muscat yang baru gitu, berarti baru lagi jenisnya. Nah, jawaban mereka begini nih, nggak ada, belum ada sejauh ini kita menanam varian itu, jenis itu ya, New Shine Muscat. Tapi selama ini dari zaman moyang kita memang kita selalu menanam ini Shine Muscat gitu ya, sampai detik ini gitu. Bahkan yang dijual-jual yang di supermarket misalnya, ataupun di toko-toko buah, di pasar buah, itu sejauh ini yang ada cuman Shine Muscat gitu ya. Untuk varian Shine Muscat ya cuman Shine Muscat doang gitu, nggak lebih, nggak lain dari Shine Muscat itu gitu, cuman Shine Muscat doang gitu, gitu loh. Oke, terus mungkin ada juga ya yang penasaran, yang pertama tadi yang saya kasih lihat tadi, anggur yang warna, sebenarnya itu kalau udah matang banget, udah matang benar, itu warnanya hitam keungu-unguan gitu. Tadi kan agak-agak masih ada merahnya plus ada hijau-hijaunya ya gitu. Nah, mungkin ada yang bertanya ya, itu tadi varian apa gitu. Oke, kita langsung ke situ aja ya. Nah, oke ya, jadi ini pada bertanya ya, aduh, ini kerendahan apa saya yang ketinggian ya, nggak tahu deh. Jadi ini itu variannya Nagano Farvel. Sekali lagi Nagano Farvel gitu. Ya bentuknya seperti begini ya kira-kira ya, kayaknya semua anggur sama ya, cuman dia kalau udah mateng, ini belum mateng banget nih, belum matang benar. Kalau udah matang benar itu warnanya seperti ini gini nih, yang paling atas nih, hitam keungu-unguan, udah itu rada-rada apa ya, rada-rada kayaknya bekapur atau berdebu begitu. Beda sama Shine Muscat. Shine Muscat dia nggak bekapur dan nggak berdebu gitu. Ini bisa lihat juga ukurannya gede-gede ya, bisa lihat ya, nih jempol aja, ibu jari aja kalah gedenya. Dompolannya juga lebih mantep gitu. Oke ya, jadi udah itu tadi mungkin juga ada yang bertanya ya, itu cara atau seperti apa kira-kira ya jerami padi itu nantinya dibalut di pohon anggur itu. Oke, saya akan kasih lihat nanti di waktu kapan misalnya ya, saya akan kasih lihat pohon anggur itu dibalut dengan jerami padi gitu ya. Ya secara yang nggak mungkin sekarang, karena kenapa? Sekarang itu kebetulan di Jepang itu, di sini itu lagi musim panas gitu, musim panas, dan pembalutan itu nanti akan diadakan di kisaran mau masuk musim dingin itu di kisaran bulan-bulan 12-an itu. Nah, jadi selama musim dingin itu pohon anggur itu batangnya itu dibalut dengan jerami padi itu tadi ya, yang seperti saya katakan tadi. Oke, so kayaknya sampai sini aja. Mudah-mudahan dengan jawaban saya sudah merasa jelas dan puas. Tapi saya mohon maaf kalau kira-kira
jawaban saya tuh kurang memuaskan tuh gitu. Karena jujur aja, saya ini ya bisa dikatakan bukan master gitu. Saya hanya orang biasa aja lah ya. Dan saya juga mencari jawaban dari semua komentator tuh saya harus survei dulu, saya keliling dulu, dan saya harus mendapatkan jawaban-jawaban mereka gitu. Jujur, saya katakan dari awal sampai terakhir tadi jawaban yang saya berikan, jawaban yang saya jelaskan itu berdasarkan jawaban dari pemilik kebun anggur yang ada di sini gitu, bukan jawaban dari saya gitu loh. Jadi ya mungkin ada yang berkira, ini jawabannya mah ngada-ngada gitu. Enggak, saya hanya menyampaikan, menyimpulkan apa yang disampaikan mereka gitu loh. Kalau saya sampaikan terlalu panjang nanti mungkin terlalu bingung, bisa jadi bingung ya. Tapi ya itu aja lah gitu. Kesimpulannya itu yang saya bisa sampaikan. Ya udah gitu aja. So, semoga bermanfaat. Thank you for watching this video. Saya juga mau closing. Thank you for watching this video. See you next time. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan satu lagi, jangan lupa juga ya buat bahagia. Yuk, bye-bye.